Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah masih mudahkan kita semua untuk memanfaatkan waktu luang kita dan kesehatan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, nikmatani magbunun fihi makasirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu. Apa itu? Yang pertama, nikmat sehat. Yang kedua, nikmat waktu luang. Alhamdulillah, kita di malam hari ini bisa mengisi waktu luang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan duduk di majelis ilmu, mendengarkan kalam Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka ini nikmat yang mudah-mudahan kita tidak tertipu dari dua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Bisa jadi ya, saat ini kita punya waktu luang, inginnya mah diam di rumah sama keluarga gitu, sambil nonton TV, makan kacang, minum dan sebagainya. Bisa saja ya, apalagi ini tanggal merah ya, dirapel gitu ya istilahnya. Bisa saja ya, kita mengisi malam ini untuk pergi kemana, ke mall ya, ke Ciwok dan sebagainya gitu ya. Tapi masya Allah ya, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adikku sekalian, pada malam hari ini duduk bersama seraya mendengarkan ilmu daripada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nikmat yang perlu kita syukuri. Salawat dan salam kita curahkan kepada kedua kita, uswah hasanah kita, sumber daripada nasihat dan risalahnya, yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam sampai kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua yang berusaha meniti sunnah beliau hingga akhir zaman. Ibu-ibu, bapak-bapak, azakumullah, semoga Allah muliakan. Terakhir, kita telah membahas beberapa nasihat dari Al-Imam Al-Ghazali yang disampaikan dari kitab beliau, Ayyuhal Walad, atas jawaban dari permintaan muridnya yang senior, meminta nasihat, kemudian ujangan, fatwa, doa dari kepada Imam Al-Ghazali. Dan di pekan lalu kita telah membahas nasihat diantaranya bahwasanya kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, an-nasihatu sahlun wal mushkilu qabuluha. Bahwasanya nasihat itu mudah, tapi yang sulit ada di penerimanya. Ini sulit ya. Kita nasihati ya, ke orang tua apalagi. Nasihat itu akan terasa pahit, akan terasa sulit diterima, apalagi yang menasihatinya itu umurnya lebih kecil daripada yang dinasihati. Apalagi yang dinasihati itu atau yang menasihati itu ilmunya lebih kecil daripada ilmu yang menasihati. Ini akan terasa sangat sulit untuk diterima ya. Tapi kita di sini ya telah sama-sama mempelajari, dan mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita manakala ada orang yang mungkin suatu saat kita terjerumus ke dalam kekeliruan, kemudian ada yang menasihati dan kita berlapang dada untuk menerimanya. Bahkan walaupun yang menasihati itu adalah orang yang mungkin umurnya lebih kecil daripada kita atau yang ilmunya lebih kecil daripada kita. Kemudian terakhir juga kita membahas tentang hakikat ilmu dan amal, bahwasanya ilmu tanpa amal itu tidak ada gunanya, tidak bermanfaat ya. Dan kita akan melanjutkan insyaallah ya, pembahasan tentang masih di hakikat ilmu dan amal, karena waktu pekan kemarin itu belum selesai ya, dari nasihat Ayyuhal Walad ini terkait
pentingnya beramal atau terkait pentingnya ilmu dan amal ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati Al-Imam Al-Ghazali dan memberikan manfaat atas karyanya yaitu kitab Ayyuhal Walad ini. Berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di halaman berapa, Pak, Bu? Halaman 45 ya. Silakan dibuka halaman 45. Wal imanu qaulun bil lisani wa tasdiqun bil janani wa amalun bil arkan. Kata Imam Al-Ghazali, iman itu adalah perkataan di lisan, kemudian pembenaran di dalam hati, dan amal dengan anggota badan. Nah, kalau ibu bapak bertanya, iman itu apa sih? Iman itu adalah ini, yaitu perkataan di lisan, keyakinan dalam hati, dan perbuatan dengan anggota badan. Emang apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, atau bid'un wa sittuna syu'bah, a'laha qaulun la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batul minal iman. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iman itu ada 70 sekian cabang atau lebih, atau 60 cabang sekian. Kata Nabi, a'laha qaulun la ilaha illallah. Yang paling tingginya adalah perkataan la ilaha illallah. Berarti ini kata tadi sesuai ya, bahwasanya iman itu diantaranya qaulun bil lisan, yaitu perkataan dengan lisan. Wa adnaha imatatul adza anit thariq ya. Dan yang paling rendahnya keimanan itu adalah ketika seseorang menghindarkan duri di jalanan. Kalau sekarang misalkan nemu paku, Pak, atau nemu cangkang jauh gitu ya, terus dipindahkan. Nah, itu teh bagian daripada iman. Ada iman dalam hati kita gitu. Nah, berarti ini berkaitan dengan apa? Tadi kan iman tuh ada 3, perkataan di lisan, keyakinan dalam hati, dan perbuatan dengan anggota badan. Berarti ini masuk ke poin mana? 1, 2, atau 3? Nah, perbuatan dengan anggota badan, karena mindahin duri itu pakai apa? Badan, bukan pakai lisan, bukan pakai hati. Kemudian kata Nabi, wal haya'u syu'batul minal iman, dan malu itu bagian daripada iman. Malu masuk ke poin yang mana, Pak? Hati ya, karena malu ya nggak bisa terungkapkan dengan lisan, nggak bisa terlihat di anggota badan. Nah, itulah menunjukkan bahwasanya iman itu mencakup 3 hal tadi, yaitu perkataan di lisan, keyakinan dalam hati, dan perbuatan dengan anggota badan ya. Jadi kalau bapak-bapak mengira ya, kita langsung aja masuk poin nih. Kita beriman nih ya, yakin bahwasanya Allah itu adalah Rabb kami, yakin bahwasanya Allah itu satu-satunya yang berhak diibadahi. Tapi nggak beramal, berarti hilang tuh 1 poin, yaitu a'malun bil jawari, melakukan amal dengan anggota badan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu misalkan, saya yakin nih di hati Allah adalah Rabb kita, kemudian dan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, tapi lisannya tidak menunjukkan hal itu, malah dia mengungkapkan perkataan yang kufur misalkan, maka itu hilang juga 1 poin keimanannya. Kata Imam Al-Ghazali, wa dalilul a'mali aksaru min an yuhsa wa in kana al-'abdu yablughul jannati bi fadlillahi ta'ala wa karami. Kata Imam Al-Ghazali bahwasanya dalil tentang pentingnya beramal ini sangatlah banyak, meskipun bahwasanya seseorang itu masuk surga atas karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang itu masuk surga atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah wa la yujiruhu minan nar, wa la ana illa bi rahmatillah." Tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga karena amalnya, dan juga bebas neraka, dan tidak juga bebas neraka karena amalnya.
Wala ana illa bi rahmatillah. Dan tidak juga saya. Saya juga tidak masuk surga karena amal saya, kecuali kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu Bapak ya, kita harus punya prinsip bahwasanya kita masuk surga ini ya, atau misalkan Allah berkehendak dan kita husnuzan sama Allah, mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surganya, bahwasanya seseorang itu masuk surga bukan karena amalnya, tapi seseorang itu masuk surga karena apa? Karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin bakal ada pertanyaan dari Ibu Bapak. Terus buat apa tuh beramal kalau masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala? Nih infonya dari Allah ya, bocoran dari Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 122. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 122 bahwasanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi harus ada iman dan amal soleh. Apa kata Allah? Sanudkhiluhum jannat. Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai khalidina fiha, dan mereka kekal di dalam surga tersebut. Dan wa azwajum mutahharah, diberikan pasangan-pasangan yang suci. Kemudian wa nudkhiluhum dzillan dhalila, dan dimasukkan ke dalam surga yang teduh lagi nyaman. Jadi seseorang itu masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dengan amal soleh, dengan melakukan ibadah, dengan melakukan ketaatan. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, lakinna ba'da an yasta'idda bi ta'atihi wa ibadatihi li'anna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Tuh kata Imam Ghazali juga gitu. Akan tetapi ya, hal itu bisa diraih setelah melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen rahmat Allah untuk dimasukkan ke dalam surga Allah, ya harus beramal nih. Harus melakukan ketaatan, harus melakukan ibadah. Dan ketaatan dan ibadah jangan dikira hanya sholat, enggak, tapi banyak ya. Termasuk menafkahi istri itu ibadah kalau diniatkan ibadah. Termasuk kerja bakti masjid itu ibadah kalau diniatkan ibadah. Kan ibadah itu ada yang sifatnya vertikal, ada yang sifatnya horizontal. Atau kita kenal hablum minallah dan hablum minannas. Itu ditunaikan semuanya. Dan itu salah satu bentuk ikhtiar kita untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lianna rahmatullah qaribun minal muhsinin, sebab rahmat Allah itu dekat buat siapa? Buat orang-orang yang melakukan kebaikan. Nah, jadi orang-orang yang senantiasa hari-harinya, kemudian tenaganya, hartanya dilakukan untuk kebaikan, maka itu dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang kesehatannya, waktunya, hari-harinya, hartanya, tenaganya jauh daripada kebaikan, jauh daripada melaksanakan ketaatan, jauh daripada melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu mindset yang harus kita terapkan di kepala kita ini ya. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, walau kila aidan yablughu bimujarradil iman. Kata Imam Al-Ghazali, kami katakan ya. Jadi kalau kita nanya nih Pak, Bu, sesuai judul tema kajian pada malam hari ini, mungkin nggak seseorang masuk surga tanpa amal? Mungkin nggak Pak, Bu? Nah, kata Imam Ghazali gini, walau kila aidan yablughu bimujarradil iman, kalau dikatakan mungkin nggak masuk surga tanpa beramal, cukup dengan mengandalkan keimanan saja, dia iman Allah adalah Rabb-nya, Allah adalah satu-satunya yang berhak diibadahi, Allah adalah satu-satunya yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan dan mematikan. Mungkin nggak dengan landasan iman itu saja seseorang masuk surga?
Mungkin nggak Pak Bu? Mungkin. Karena udah ada garansi kan dari Rasulullah SAW bahwasanya selama ada keimanan dalam hatinya, maka ujung-ujungnya insya Allah masuk surga. Tapi ada tapinya Pak. Kata Imam Ghazali, naam, iya mungkin. Lakin mata yabdu. Tapi kapan sampainya gitu. Tapi kapan sampainya? Kapan sampai surganya gitu? Kapan? Kan seseorang itu masuk surga beda-beda Pak. Ada yang langsung tanpa hisab, ada yang dihisab dulu. Ya, kan banyak rintangan nanti ketika di akhirat tuh. Ya, maka aneh bin ajaib orang-orang yang mengatakan, ah ini orang muslim misalkan mengatakan gini, ini orang kita katakan orang bodoh, ah tenan naon lah transit ke surga gitu dalam babaturan gitu, kayak gini insya Allah masuk surga. Itu aneh sekali. Emang kuat dengan azab api neraka walaupun 1 detik? Kita katakan pasti tidak kuat, pasti tidak kuat. Dan nauzubillah min dari kita mah harus punya cita-cita, harus punya keinginan, doa, husnuzon sama Allah untuk dimasukkan ke surga langsung, jangan transit dulu ke neraka ya Pak. Nauzubillah min dzalik. Mending sabar di dunia, melakukan segala ketaatan kepada Allah, sholat, bangun subuh, ya kan gitu ya konsep konsep di dunia mah. Huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang dibenci. Bangun subuh, fitrahnya nggak suka nggak Pak manusia? Nggak suka, aduh nuju hanat-hanatna, aduh nuju raos-raosna, kulam teh. Kemudian bangun waktu subuh, aduh harus bangun, berat mata ini. Apalagi kalau kalau yang ngaji subuh, aduh mata teh berat gitu. Nah itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai. Wa hufatin naru bisyahawat. Adapun neraka itu dikelilingi dengan sesuatu yang syahwat, yang disenangi gitu. Ah senangnya mah begini, ah senangnya mah begitu. Nah hati-hati, itu bisa mendekatkan ke dalam api neraka. Nah jadi ada yang dihisab. Nah tadi apa? Mending sabar di dunia melakukan ketaatan ibadah kepada Allah daripada sabar di neraka. Ya. Bisa nggak Pak Bu sabar di neraka? Ya, ah sabar lah, tenang naon sabar gitu. Nggak bisa ya, nauzubillah min dzalik. Nah kata Imam Ghazali gitu, mungkin ya, dia akan masuk surga dan sudah ada garansi dari Rasulullah selama orang ini imannya eh, tidak ada kesyirikan, ya, tidak ada tercoreng daripada ketauhidannya, bisa masuk surga. Tapi mata yang belum kapan sampainya. Dan orang yang masuk surga itu kan beda-beda tadi, ada yang dihisab, ada yang tidak. Bahkan ada yang duluan, ada yang belakangan. Nah, kita mau yang duluan atau belakangan gitu. Karena rintangannya itu sangat dahsyat di akhirat tuh. Di padang mahsyar saja sudah melelahkan yang sangat luar biasa. Belum lagi masuk ke timbangan atau mizan. Belum lagi masuk ke sirot, ya. Belum lagi masuk ke kintoroh. Kintoroh itu tempat seseorang itu ditunaikan segala hutang, hak dan sebagainya. Kalau ada misalkan domba nih, nyeruduk domba yang lain, nah di situ akan diadili semuanya sampai benar-benar bersih, baru dimasukkan ke dalam panjang perjalanannya Pak Bu. Nah pertanyaannya, kita pengen yang dimudahkan, pengen yang dicepatkan, atau pengen yang dilamakan, atau bahkan diterjerumuskan dulu ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Wa kam min aqabat wa kam min aqabatin kemudian tastaqbiluhu ila an yasila. Kemudian kata Imam Ghazali, berapa banyak rintangan yang akan menghadangnya untuk sampai. Jadi banyak sekali rintangannya. Kata Imam Ghazali, wa awwalu tilkal aqabatu akbatul iman annahu hal yaslamu minas salbi amla wa idza wasala yakunu khaiban muflisan. Kata Imam Ghazali, rintangan yang pertama adalah terkait keimanannya. Terkait keimanannya. Apakah keimanannya itu, dari keimanannya itu dia akan selamat atau tidak? Kita yakin nggak dengan keimanan kita? Maksudnya tidak tercoreng dengan hal-hal syirik dan sebagainya. Kalaupun sampai, apakah keadaan
orang tersebut menjadi orang yang merugi. Jadi kita jangan sampai kita itu menjadi seperti yang kemarin dibahas ya. Jadi orang yang rugi di akhirat, muflis gitu, yang orang-orang yang bangkrut. Jangan sampai maka dari itu jangan sampai kita itu hanya mencukupkan iman tanpa amal ya dan tidak mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya iman itu yazid wa yanqus, yaitu bertambah dan berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan menurun atau berkurang dengan kemaksiatan ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui bahwasanya iman kita itu kadang naik, kadang turun, maka berusahalah dengan beramal supaya iman kita itu supaya iman kita itu naik. Karena ya bahwasanya iman itu ya, iman, ilmu, amal dan rahmat Allah itu ada kaitannya satu sama lain, Pak Bu. Jadi kita harus mengetahui bahwasanya iman, ilmu, amal dan rahmat itu ada kaitannya satu sama lain. Oleh karena itu, ya, seseorang apabila ingin sampai ke derajat yang baik harus mengamalkan semuanya. Ya. Dan kita harus ketahui bahwasanya iman itu ini bagian daripada fondasi dasar kita. Landasan dasar kita itu adalah keimanan dan yang paling tingginya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iman kita melahirkan ilmu. Ya, jadi karena keimanan kita ingin belajar. Karena keimanan kita duduk di majelis ilmu. Dan ilmu melahirkan amal ya. Setelah belajar ya. Oh, ternyata cara wudhu begini dan begitu, amalkan. Setelah belajar, oh ternyata tata cara sholat, doanya ini dan itu, amalkan. Kemudian oh ternyata qiyamul lail keutamaan ini dan itu diamalkan. Ya. Jadi yang paling dasar adalah iman, yang paling tingginya adalah rahmat. Iman melahirkan ilmu, ilmu melahirkan amal dan amal melahirkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi konsepnya itu seperti itu. Kita harus beramal ya, supaya melahirkan atau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian disebutkan di sini ya. Kata Imam Al-Ghazali menyebutkan perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri ini seorang tabi'in. Seorang tabi'in, beliau anak dari Maula Zaid bin Sabit. Maula itu adalah budak yang telah dibebaskan. Jadi Hasan Al-Basri ini adalah anak budak ya, yang telah dibebaskan ayahnya ini oleh Zaid bin Sabit gitu. Dipahami ya. Jadi Hasan Al-Basri ini anak seorang yang mantan budak gitu, yang telah dibebaskan oleh Zaid bin Sabit. Dan ibunya juga sama, seorang budak, tapi udah jadi maulah. Maulah itu budak yang telah dibebaskan. Maulah, ada maulah untuk laki-laki, ada maulah untuk perempuan. Yaitu maulah dari Ummul Mukminin Ummu Usamah ya. Dan dilahirkannya kapan? Di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab ini yang mentahniknya, Pak Bu. Jadi Hasan Al-Basri ini ditahnik, tahu tahnik apa? Ketika bayi dihuapin apa? Kurma yang telah dikunyah. Nah, Hasan Al-Basri ini pernah ditahnik sama Umar. Maksudnya Umar makan kurma, dilembutkan, kemudian ditempelkan atau dimasukkan ke mulut bayi tersebut. Dan Hasan Al-Basri ini adalah salah satu atau yang disebutkan kata para ulama adalah ulama yang pertama kali atau ulama di bidang akhlaknya. Ulama pertama di bidang akhlak yaitu Imam Hasan Al-Basri. Lihat di salah satu footnote catatan kaki di halaman 49 kata Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari Al-Hasan, maksudnya Hasan Al-Basri. Kalau bapak-bapak ibu-ibu sering lihat poster
Sering pasti kita bakal nemuin kata Hasan Al-Basri. Kata Hasan Al-Basri karena kuat-kuatnya luar biasa gitu. Terutama dalam bidang tazkiyatun nafas, penyucian jiwa. Kata Hasan Al-Basri di antara tanda-tanda seorang muslim. Nah, siapa sih seorang muslim sejati? Kata Hasan Al-Basri adalah yang kuat agamanya, teguh kelembutannya, mengimani keyakinannya, bijaksana dalam ilmu, memberikan hak kepada yang berhak, sederhana ketika kaya, sabar ketika miskin, mengoptimalkan kemampuannya dengan baik, ketaatannya disertai nasihat, menahan diri dari berbagai keinginan, menjaga kehormatan diri, dan bersabar ketika dalam kesulitan. Keinginannya tidak membinasakan, maksudnya dia misalkan ingin sesuatu, padahal sesuatu tersebut merupakan kemaksiatan, maka keinginannya itu tidak mengarah kepada hal yang dapat membinasakannya. Lisan dan pandangannya tidak mendahuluinya. Maksudnya, lisan dan pandangannya itu tidak ditunjukkan kepada hal-hal yang maksiat. Kemaluan dan hawa nafsunya tidak mengalahkannya. Setiap orang punya hawa nafsu, dan kita diperintahkan untuk menundukkan hawa nafsu. Kenapa harus ditundukkan? Karena balasannya surga. Kata Allah di surat An-Nazi'at, wa amman, siapa yang hafal santri? Wa amman khafa maqam wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, dan siapa yang takut akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menundukkan hawa nafsunya, maka baginya surga. Allah sediakan tempat surga untuknya dan tinggal kekal di dalamnya. Kemudian lisannya tidak mengumbar kejelekan-kejelekannya, ketamakannya tidak memperbodohinya, dan niatnya tidak membatasinya untuk beramal soleh. Nah, itulah sekilas atau beberapa kutipan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para hambanya kelak pada hari kiamat. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Udkhulu ya ibadiyal jannah bi rahmati waqtasimuha biqadri a'malikum. Masuklah kalian wahai para hambaku ke dalam surga dengan rahmatku. Nah, jadi orang masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmatilah bagian darinya sesuai dengan amal-amal kalian. Nah, jadi seseorang itu mendapatkan tingkatan di surga itu sesuai dengan amal solihnya gitu. Makanya ada hadis diantaranya ikro wartaki warko wartaki warotil kamakun dan turotil fit dunia. Bacalah, naiklah, ya, dan meninggilah sebagaimana ayat yang engkau terakhir baca di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha. Karena akhir daripada kedudukanmu di surga, tingkatan yang akan kau raih adalah sebagaimana ayat yang terakhir kau baca di dunia. Ya. Kata para ulama, tingkatan surga itu sesuai dengan jumlah ayat yang ada di Al-Quran. Makanya para penghafal Al-Quran nih, yang berusaha menghafal dan mengamalkannya, semakin banyak hafalan Al-Qurannya, semakin banyak ayat yang dihafalnya, maka insya Allah semakin tinggi pula kedudukannya di surga. Maka mulialah para penghafal Al-Quran. Maka berusaha terus untuk menghafal Al-Quran, dan untuk para orang tua ya, semangat juga untuk mendorong anak-anaknya dalam menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan ya mendapatkan pahala juga atas dorongannya tersebut ya. Nah, maka ada pertanyaan, kalau orang-orang yang mengira bahwasannya orang cukup masuk surga dengan keimanan saja, maka kita tanya, hal yastawi, apakah sama orang yang menghafal Al-Quran dengan yang tidak menghafal Al-Quran kedudukannya di surga? Beda. Apakah sama orang yang setiap hari, setiap malam mengisi malam-malamnya untuk qiyamul lail, untuk bermunajat, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang tidak sama sekali, bahkan tidurnya kesiangan ya. Apakah sama? Jelas beda. Dua-duanya sama-sama beriman enggak? Sama-sama beriman, tapi ya amalnya berbeda. Apakah sama orang yang dua, ya, misalkan
Yang satu punya harta, tapi dipakai untuk terus melulu untuk kepentingan pribadinya. Punya mobil satu nggak cukup, beli lagi satu. Punya rumah satu nggak cukup, beli lagi satu. Baju sudah jadi pajangan istilahnya mah bukan kebutuhan di lemarinya. Sepatu udah kayak museum bahkan gitu ya di entertain gitu banyak. Dengan orang yang dia punya harta tapi dikeluarkan di jalan Allah. Dia punya harta disedekahkan. Dia punya harta diwakafkan, diinfakkan untuk pembangunan masjid, untuk membantu orang-orang atau anak-anak yatim, untuk membantu fakir miskin, memberikan sembako dan sebagainya. Jelas jelas beda. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang alim, yang mengetahui, yang punya ilmu sama orang yang tidak punya ilmu? Ya jelas beda. Banyak di Al-Qur'an itu yang membandingkan antara A dan B dan jawabannya pasti beda. Sama seperti hal yastawil a'ma wal basir? Apakah sama orang yang buta dengan yang bisa melihat? Ya jelas beda. Dan jangan kira terkait melihat dan buta itu hanya dengan kasat mata saja, enggak, tapi dengan hati juga, ya. Kalau yang hatinya buta diberikan kayak tadi nasihat gitu ya, tapi sulit ya, beda juga gitu kualitasnya. Oleh karena itu kita memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan yang kita lakukan ini ya, di muka bumi ini, sholat-sholat kita, baca Al-Quran kita, qiyamul lail kita enggak sia-sia dan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk berdoa. Makanya dan kita juga jangan kegeeran gitu, Pak. Amal kita itu wah pasti diterima gitu. Jangan, tapi harus husnuzon dan berdoa. Makanya diperintahkan untuk sering-sering banyak berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah kami di atas agamamu. Kemudian halaman 50. Itu harusnya di atasnya ada kalimat ayyuhal walad. Nasihat yang baru, Pak. Ayyuhal walad. Ma lam ta'mal lam tajidil ajr. Kata Imam Al-Ghazali. Selama engkau tidak beramal, maka engkau tidak akan mendapatkan ganjarannya. Ini bagus sekali ya, singkat tapi jelas dan masuk ke hati kita. Malam ta'mal lam tajidil ajr. Selama engkau tidak beramal yang enggak dapat pahala gitu. Kamu punya ilmu berapapun banyak gitu ya. Tapi kalau enggak beramal, kalau enggak diamalkan yang enggak dapat pahala gitu. Sama seperti yang kaidah syair Persia, masih ingat? Seberapa banyak pun kamu menuangkan khamar di gelas 2000, 1000, kamu enggak akan mabuk kalau enggak meminumnya. Nah, ini juga sama, orang punya banyak ilmu tapi nggak bermanfaat baginya, nggak dapat pahala kalau tidak diamalkan. Wal aks, dan begitu juga sebaliknya. Sebaliknya apa maksudnya? Kalau dia tidak diamalkan, ya tidak berdosa juga sebetulnya. Kalau punya ilmu tapi nggak diamalkan, yang tidak berdosa. Yang berdosa itu adalah ketika ada yang bertanya, meminta fatwa, tapi dia menyembunyikan ilmu. Nah, ini salah satu dosa besar. Tahu ilmunya, ada yang bertanya butuh dengan jawabannya tapi tidak menjawabnya, maka ini berdosa. Hukiya anna rajulan min bani Israil amdallah ta'ala sab'ina sana. Dihikayatkan, diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki dari Bani Israil, mungkin ini kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat itu kisah yang bersumber dari Bani Israil. Bagaimana dengan sikap kita? Sikap kita adalah tidak membenarkan dan tidak menyalahkannya. Kapan dibenarkan? Ketika ada Al-Quran atau hadis Nabi yang membenarkannya. Kapan kita mengharamkan? Ketika ada Al-Quran dan hadis Nabi mengharamkannya atau menyebutkan bahwasanya ini salah gitu. Nah, bahwasanya ada seorang laki-laki, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dari Bani Israil, beribadah kepada Allah selama berapa? 70 tahun. Kemudian
Allah berkehendak untuk menampakkan kedudukannya di hadapan para malaikat. Jadi mau ditampakkan nih, ini hamba saya ini yang namanya Fulan bin Fulan, ya, 70 tahun beribadah, ya, mau dikasih tahu ke kamu bagaimana kondisinya, gitu. Kemudian Allah mengutus malaikat kepadanya untuk memberitahunya bahwa dengan ibadahnya itu ia tidak pantas masuk surga. Nah, gimana? Dia ibadah 70 tahun, tapi ternyata dengan ibadahnya tersebut tidak memasukkan dia ke dalam surga. Nah, kemudian disebutkan bahwasanya setelah sampai berita tersebut kepada hamba ini menunjukkan bahwasanya seseorang itu, ya, masuk surga karena rahmat Allah, tapi cara meraih rahmat Allah dengan beramal. Nah, kemudian disebutkan setelah mendengarkan berita itu, ahli ibadah ini berkata, ya, nahnu khuliqna lil ibadah fayanbaghi lana an na'budah. Oh, dapat kabar seperti itu. Kemudian, saya mah emang diciptakan untuk beribadah, maka saya ya ibadahnya terus gitu, menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa tadi sebelumnya dikabarkan bahwasanya dengan amalnya tersebut tidak memasukkan dia ke dalam surga? Nah, ini baru jawabannya, Pak. Kenapa masuk surga seseorang itu dengan rahmat Allah bukan karena amalnya? Karena bisa jadi dalam amal itu ada yang diterima, ada yang tertolak, ada yang Allah ridhoi, ada yang tidak Allah ridhoi. Bahkan bisa jadi ada seseorang itu beramal niatnya tidak ikhlas, atau dia melakukan suatu amal yang belum pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, atau yang kita kenal dengan amalan-amalan bid'ah. Bisa jadi. Makanya seseorang itu masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala bukan karena amal, tapi amal itu memasukkan atau untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah ini, ya. Kemudian kata hamba ini, nahnu khuliqna lil ibadah fayanbaghi lana an na'budah. Kami ini diciptakan memang untuk beribadah. Kata Allah di surat Al-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu, ya, setelah mendengar jawaban dari hamba ini, malaikat itu kembali kepada Allah. Dan Allah pun bertanya kepada malaikat. Kata Allah, apa yang dikatakan oleh hambaku itu? Kemudian kata malaikat, engkau lebih tahu, wahai Allah. Engkau lebih tahu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini disebutkan idza huwa lam yu'rid an ibadatina fanahnu ma'al karam la nuridu anhu ashhidu ya malaikati anni qad ghafartu lahu. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasannya jika dia tidak berpaling dari beribadah kepadaku, udah dengar tuh tadi dikasih kabar bahwasannya engkau tidak masuk surga dengan amal. Tapi dia husnuzon gitu, Pak. Husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tahu bahwasanya dia itu diciptakan untuk beribadah. Maka jawaban Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tidak berpaling dari menyembahku, dari beribadah kepadaku, maka aku pun dengan karomahku, dengan kemurahanku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku pun tidak akan berpaling darinya. Saksikanlah wahai para malaikat, aku telah mengampuninya, ya. Pertama dikabarkan bahwasanya dia tidak masuk surga dengan amalnya tersebut. Wallahu alam, ya, mungkin ada sebab-sebab yang kita tidak ketahui dan Allah yang memutuskan. Kemudian, dan ini merupakan bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena bisa jadi ahli ibadah itu, ya, dengan ibadahnya tapi misalkan tidak pernah tegur sapa dengan tetangga gitu, ya. Kemudian jangankan tegur sapa atau jangankan mikirin umat gitu. Tadi aja tegur sapa juga tidak, ya, bisa jadi, ya. Atau niatnya tidak ikhlas, ya. Tapi karena dia husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala dan terus beramal solih dan terus beribadah dan tidak berpaling kepada Allah, maka Allah dengan rahmatnya mengampuni hamba tersebut, ya.
Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hisablah diri kalian sebelum kalian hisab. Cross check diri ini, Pak, Bu. Hitung-hitung diri ini. Saya hari ini sudah beramal atau tidak? Hari kemarin dengan hari sekarang mana yang lebih baik ya? Apakah amal saya bertambah atau berkurang atau masih standar saja? Nah, hisab sebelum kita dihisab, dan timbanglah amal-amal kalian. Kalau saya ngamalin ini kira-kira pahala saya berapa ya gitu. Bandingkan dengan keburukan saya. Aduh, dosanya berapa ya? Nanti kalau ditimbang gimana ya? Nah, gitu. Timbanglah amal-amal kalian sebelum amal-amal tersebut ditimbang. Kita baca aja ya langsung sampai halaman ke-54 sedikit lagi, Pak. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, man dhanna annahu bidunil juhdi yasiru fahuwa mutamannin. Kata Ali radhiyallahu anhu, barang siapa yang menyangka bisa berhasil sampai surga tapi nggak beramal gitu ya. Kemudian nggak ada usaha, nggak ada perjuangan ya, nggak ada nuntut ilmu ya. Dia berangan-angan ya, maka fahuwa mutamannin, dia adalah orang yang berangan-angan, omong kosong gitu, omong kosong. Dan sebaliknya, wa man dhanna annahu bibadlil juhdi yasilu fahuwa mustagnin. Tapi sebaliknya, yang merasa dirinya sudah beramal dan dengan amalnya tersebut, saya di surgain gitu. Wah, saya ahli surga. Maka fahuwa mustagnin. Dia orang yang sombong, pongah gitu ya. Dia orang yang sombong. Jadi orang yang dia nggak ada usaha, nggak ada amal solih, nggak ada upaya yang dikerjakan untuk menjemput rahmat Allah, ente mutamannin. Kamu itu berangan-angan, omong kosong. Tapi sebaliknya, yang merasa dirinya sudah ya di level wali misalkan gitu, kemudian akan masuk surga, maka kamu itu sombong. Kemudian waqala al-Hasanu rahimahullahu taala, talabul jannati bila amalin dzanbun minadz-dzunub. Wa qala alamatul haqiqatu tarku mulahadatil amali la tarkul amal. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, pengen surga tanpa beramal itu termasuk dosa dari sekian banyak dosa. Pengennya surga Firdaus gitu ya, tapi nggak beramal, gimana? Ini omong kosong. Kemudian dikatakan oleh salah seorang ahli hikmah, beliau mengatakan salah satu tanda hakikat adalah tidak mengomentari amal yang telah dilakukan dan bukan tidak beramal juga ya. Jadi keliru. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang pandai, orang yang cerdas, siapa mereka? Adalah orang yang menjadikan dirinya taat kepada Allah dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Apa sih atau apa nih amalan yang bermanfaat untuk saya ketika saya sakaratul maut, ketika saya di alam kubur, ketika saya di akhirat ya. Itu orang yang pandai. Makanya orang yang pandai itu yang sering kali mengingat kematian gitu. Kemudian wal ahmaku, mohon maaf Pak, yang namanya ahmak itu lebih keras daripada jahlun. Kalau jahil itu bodoh ya. Kalau ahmak itu mohon maaf tolol ya. Jadi lebih kasar gitu. Wal ahmaku man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sedangkan orang yang dungu, orang yang tolol itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan pada Allah dengan bermacam-macam angan-angan. Jadi banyak angan-angan lah. Pengen bidadari di surga gitu ya. Tapi nggak ada perjuangan yang dilakukan untuk menjemput bidadari tersebut gitu ya. Jadi harus usaha, harus ada ikhtiar, harus ada amal soleh. Baru ya kita husnuzan sama Allah, berharap kepada Allah
Semoga dengan amalnya tersebut ya bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak berdoa apa, Pak? Supaya amal kita diterima. Rabbana taqabbal minna innaka sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, itu. Semoga ada guna serta manfaatnya dan kita mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat dan semoga kita diberikan keistiqomahan untuk mengamalkan ya, untuk beramal lah pokoknya di muka bumi ini dan kita berhusnuzon mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya kepada kita semua untuk kita bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.